Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PAK 2021B yang beranggotakan Rina Mita Permadani, Nabila Rahmadani, Anma Sofyan Wahyudi, Resti Putri Pratiwi, Kanza Amira Ramadhani, Rahel Octaviana, dan Elisa Kusnulwigati. Di sini kami akan membahas perekonomian 3 sektor. Dengan submateri pertama, pelaku ekonomi perekonomian 3 sektor. Submateri kedua, peran pemerintah dalam perekonomian. Submateri ketiga, pengertian, komponen, dan fungsi APBN. Submateri keempat, circular flow perekonomian 3 sektor. Submateri kelima, keseimbangan perekonomian 3 sektor. Submateri keenam, keseimbangan perekonomian 3 sektor. Dan submateri ketujuh, kurva keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Selanjutnya, penjelasan mengenai uraian materi. Mari simak video berikut ini dengan baik-baik. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu RTK atau rumah tangga konsumen, RTP rumah tangga produsen, dan pemerintah atau RTN. Perekonomian 3 sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri atau dalam satu negara, dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ini. Tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus perekonomian 3 sektor. Sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi 2 sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan. Sektor perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit atau dividen, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian. Apa yang tadinya dipelajari pada perekonomian 2 sektor menjadi berubah ketika ada campur tangan pemerintah, termasuk pada sektor rumah tangga dan perusahaan akan terpengaruh juga akibat keberadaan sektor rumah tangga negara atau pemerintah. Perekonomian 3 sektor juga disebut dengan perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri. Artinya, barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Garis nomor 4 dan 5 menunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah berupa pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan garis nomor 3 merupakan pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga. Untuk penyelenggaraan, pemerintah tentu membutuhkan tenaga kerja yang berasalkan dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar gaji atau upah tenaga kerja. Pemerintah juga kadang melakukan pinjaman dana kepada sektor rumah tangga, misalkan dalam bentuk surat hutang pemerintah. Nah, materi yang kedua yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Apa sih yang dimaksud peran pemerintah dalam perekonomian itu? Jadi, peran pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu hal yang mutlak. Akan tetapi, peran ini terbatas pada aspek tertentu, seperti yang berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik dan mengatasi terjadinya kegagalan pasar. Melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor publik inilah, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sendiri ada 3, yaitu peran alokatif, peran distributif, dan peran stabilitatif. Yang pertama,
peran alokatif, yaitu peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan karena adanya kegagalan dalam sistem pasar itu sendiri. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ialah jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu, salah satu peran pemerintah ialah menarik pajak yang lebih tinggi pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, disertai dengan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan yang terakhir, peran stabilitatif, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada pada keadaan disequilibrium. Peranan ini juga menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. Hal ini menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang pastinya akan mengganggu stabilisasi ekonomi. Nah, beberapa cara agar kondisi perekonomian tetap stabil dan kondusif, yaitu terkendalinya inflasi dan deflasi, sistem keamanan yang terjamin, dan kepastian hukum yang terjaga. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian APBN, komponen APBN, dan fungsi APBN. APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yaitu daftar sistematis dan perinci yang memuat rencana pengeluaran dan penerimaan negara dalam periode 1 tahun 1 Januari sampai 31 Desember yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang dalam waktu yang akan datang. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan APBN terdapat dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelum melakukan penyusunan APBN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian muncul menjadi acuan analisis dalam penyesuaian APBN. Asumsi tersebut yaitu yang pertama, harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak. Setelah melihat asumsi tersebut, kemudian pemerintah pusat menyampaikan rencana keuangan kepada DPR pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam rencana tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN tahun pertama dan penyesuaian atau perubahan APBN tahun berikutnya. Laporan rencana keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Komponen APBN yang pertama yaitu belanja negara. Belanja negara merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, kebutuhan penyelenggaraan negara, resiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan. Belanja negara dibedakan menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat yang meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, subsidi BBM, dan subsidi non-BBM. Belanja daerah meliputi
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Yang kedua yaitu pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non-perbankan dalam negeri. Pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program, pinjaman proyek, penerusan pinjaman. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan kondisi, dan kebijakan lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya, pendapatan pajak internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. 4. Pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besarnya pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Dan yang kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. 5. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi, penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan laba BUMN perbankan. Fungsi APBN. Pertama yaitu fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Berarti, anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kedua, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 3. Fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 4. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. 5. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keenam, yaitu fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan Circular flow perekonomian 3 sektor. Circular flow perekonomian 3 sektor disebut juga dengan perekonomian tertutup. Circular flow perekonomian 3 sektor ini meliputi 3 pelaku ekonomi, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Berikut ini adalah circular flow diagram 3 sektor. Panah pertama yaitu menunjukkan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Lalu panah kedua, pembelian gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen. Kemudian di panah nomor 3 yaitu ada aliran pembayaran dari pemerintah ke rumah tangga. Nah, aliran pembayaran ini dapat berupa gaji, bunga, dan transfer atau subsidi. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan tenaga kerja atau pegawai. Tenaga kerja ini harus dibayar dalam bentuk gaji, sedangkan pembayaran berupa bunga terjadi saat pemerintah meminjamkan uang atau melakukan hutang. Pemilik dana yang berasal dari rumah tangga akan mendapatkan bunga apabila meminjamkan uang kepada pemerintah.
Kemudian di panah nomor 4 yaitu aliran pembayaran dari rumah tangga ke pemerintah. Aliran uang dapat mengalir dari rumah tangga ke pemerintah. Nah, hal ini biasanya terjadi dalam bentuk pajak. Pemerintah menarik pungutan pajak kepada masyarakat. Contohnya seperti pajak PBB dan lainnya. Dengan begitu, uang akan mengalir dari rumah tangga ke pemerintah. Di panah nomor 5 ada aliran pembayaran dari perusahaan ke pemerintah. Aliran uang dari perusahaan kepada pemerintah ini umumnya juga dalam bentuk pajak sebagaimana penjelasan di panah nomor 4. Panah nomor 5 ini menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Penerimaan pemerintah melalui pajak sebagaimana tergambar pada aliran panah nomor 4 dan nomor 5 akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Kemudian di panah nomor 6 ada aliran pembayaran dari pemerintah ke perusahaan. Aliran pembayaran uang dari pemerintah ke perusahaan biasanya dalam bentuk pembelian barang dan jasa. Contoh, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Seperti contohnya, pemerintah membutuhkan kertas dan printer untuk urusan administrasinya. Pemerintah tidak menghasilkan sendiri kertas dan printer, melainkan membelinya dari perusahaan yang menghasilkan kertas dan printer. Dengan demikian, terjadi aliran pembayaran atau uang dari pemerintah kepada perusahaan. Keseimbangan perekonomian 3 sektor. Apa yang dimaksud keseimbangan perekonomian 3 sektor? Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup. Hal yang dilakukan pemerintah supaya perekonomian 3 sektor ini seimbang adalah dengan mengeluarkan pajak. Lalu, apa saja yang akan berpengaruh jika pemerintah mengeluarkan pajak? Dampak campur tangan pemerintah dalam perekonomian mengakibatkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian 3 sektor dikatakan seimbang? Keseimbangan perekonomian 3 sektor akan terjadi bila mencapai penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Berdasarkan aliran pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila konsumsi C dari setiap ruasnya dikurangi, maka didapatkan rumus I plus G sama dengan S plus T, sehingga bisa disebut seimbang, di mana I plus G merupakan suntikan sirkulasi pendapatan dan S plus T merupakan bocoran. Setelah mengetahui apa saja syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor, pada umumnya jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama ada pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Bentuk pajak pendapatan ada 3, yakni yang pertama pajak regresif, yaitu sistem pajak yang presentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Contohnya pajak impor, pajak penjualan, dan pajak pembayaran fiskal untuk orang yang bepergian ke luar negeri. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu presentase pajak
yang pungutannya tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah sampai ke pendapatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Mengenai perhitungan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor. Mari simak videonya dengan baik. Untuk syarat keseimbangan 3 sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Nah, untuk keterangan dari Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, dan G sama dengan government. Contoh soal yang pertama, diketahui persamaan C tersebut untuk pajak tetap T sama dengan 40. Pertanyaannya, hitunglah Y keseimbangan. Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya, kami memberikan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui di mana persamaan C tersebut untuk pajak proporsional T sama dengan 0,2. Hitunglah Y keseimbangan. Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut. Grafik keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Perhitungan keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor dibagi menjadi dua, yaitu secara terikat dan secara bocoran. Untuk rumus secara terikat sendiri bisa dilihat di gambar, yaitu Y sama dengan C tambah I plus G. C konsumsi, I investasi, B G belanja pemerintah. Untuk rumus terikat bocoran bisa dilihat di gambar, S tambah TX pajak, G tambah trans, G tambah TR tambah I. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat di ket A sama dengan 85, B 0,75, I 100, T 0,20, Y G 80. Tentukan fungsi konsumsi dan tabungan, gambar grafik keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor. Untuk keterangannya sendiri, A sama dengan konsumsi otonom, B MBS, I investasi, T pajak, G pengeluaran pemerintah. Untuk penyelesaian sendiri yaitu yang pertama kita mencari fungsi konsumsi terlebih dahulu. Fungsi konsumsi sebelum pajak bisa dilihat 85 plus 0,75 YT. Nah, dikarenakan kita mencari pendapatan nasional 3 sektor, YT kita ganti menjadi Y min T. Nah, sesudah pajaknya yaitu 85 plus 0,60 Y. Untuk fungsi tabungan sendiri, S sama dengan min A plus MPS YT. Masukkan rumusnya, substitusi, ketemu sebelum pajak. Nah, sama seperti tadi. Lalu untuk kurva keseimbangannya bisa dilihat, kita harus mencari garis konsumsi sebelum pajak dan sesudah pajak, yaitu Y sama dengan C. Nah, lalu kita menggambar kurva secara terikat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.